Wantio menjadi tersangka atas pembunuhan Santi, mantan istri yang pernah dinikahinya selama 3 tahun. Keduanya sering kali cekcok walau memiliki seorang anak. Wantio kerap kasar dan cemburu. Bahkan ada niatan dalam dirinya untuk menghabisi nyawa Santi. Inilah serial Tabir, amarah menggebu di kebun tebu. Suami yang pemarah dan pencemburu. Awalnya kan ada orang yang ngeberkatak ya, ternyata ada mayat perempuan. Korban menderita luka di daerah wajah, dahi sebelah kanan, tengah hidung, telinga, dan juga di tangan. Dia sempat foto sama laki-laki lain, Pak. Saya cemburu di situ, Pak. Terus ada niatan saya menghabisin dia, Pak. Dia sangat nurut, baik. Aku juga bersyukur banget punya anak seperti dia. Dia bertanggung jawab. Aku sangat sedih, merasa kehilangan banget. Wantio kini menjadi tersangka pembunuhan mantan istrinya, Santi. Wantio pernah menjalani pernikahan dengan Santi selama 3 tahun dan berujung perceraian. Keduanya bercerai sejak 2 tahun lalu karena seringkali cekcok dalam rumah tangga. Walaupun mereka telah dikaruniai seorang anak berusia 5 tahun. Kayaknya ada sekitaran 3 tahunan, Pak. 3 tahunan? Iya, saya sama dia, Pak. Punya anak? Punya anak 1, Pak. Terus sampai bercerai gimana? Kadang dia bilang saya gila, Pak. Terus kalau saya dapat uang, ya pokoknya agak kurang bersyukur aja, Pak. Menurut penuturan Wantio, saat masih berumah tangga dengan korban, Santi seringkali menolak berhubungan suami istri. Wantio mengaku kerap berbuat kasar kepada istrinya. Wantio sering marah dan menuding Santi memiliki pria idaman lain. Mengajak berhubungan intim dia jarang mau, Pak. Saat berumah tangga? Iya, Pak. Alasannya saya capek, Pak. Tapi katanya juga kamu sering kasar sama istri ya? Iya, karena itu, Pak. Karena dia nggak mau melayani saya dengan berumah tangga, Pak. Saya kadang berpikir Pak kesal, Pak. Apa ada laki-laki lain di belakang saya, Pak? Itu, Pak, alasannya, Pak. Terus? Makanya saya sering marah-marah gitu, Pak, rumah tangga, Pak. Meski telah bercerai selama 2 tahun, Wantio mengaku masih memiliki rasa cinta kepada mantan istrinya. Bahkan, Wantio mengajak rujuk dengan korban, namun selalu ditolak Santi. Wantio curiga mantan istrinya telah memiliki laki-laki lain. Ia mengaku mengetahui jika korban pernah berfoto dengan pria lain. Ia pun mulai gelap mata dan berniat membunuh mantan istrinya. Buru juga, Pak. Dia sempat foto sama laki-laki lain, Pak. Saya melihat sendiri, saya cemburu di situ, Pak. Terus ada niatan saya menghabisin dia, Pak. Katanya pengen rujuk juga kan? Iya, Pak. Tapi ada keselnya juga, Pak. Karena saya lihat dia foto sama laki-laki. Korban menolak ya saat merujuk? Iya, Pak. Kenapa kamu pengen rujuk sama korban? Alasannya apa? Sebenarnya saya masih nggak ikhlas, Pak, kalau dia sama laki-laki lain, Pak. Kamu udah bercerai? Tapi saya masih sayang, Pak, sebenarnya, Pak. Masih sayang? Iya. Ya karena itu, Pak. Cekcok itu doang, Pak. Dia ngomong apa sih sampai? Saya mau nyium, dia nggak mau, Pak. Oh, menolak? Menolak, Pak. Lalu saya emosi, saya pukul, Pak. Wantio pun menyiapkan sebilah kapak. Kapak itu ia sembunyikan di celana panjangnya. Wantio mengajak Santi bertemu di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Wantio mengajak Santi jalan-jalan dengan sepeda motornya. Mereka kemudian menuju ladang tebu. Dan di ladang tebu inilah keduanya cekcok. Kapak yang sudah ia sembunyikan pun lantas dilucutinya. Dipukulnya Santi dengan kapak sebanyak 4 kali.
Kapak itu menghantam kepala korban. Lewat telepon WA, minta janjian di tempat SPBU sebelah barat. Terus saya bawa ke tempat kebun tebu itu, terus berbincang, terus cekcok mulut, terus saya dorong, terus saya pukul pakai kampak sebanyak 4 kali. Terus saya seret ke dalam kebun tebu seberapa meter ya, 8 meteran. Terus saya pergi karena ada warga panik, Pak. Usai membunuh, Watio bersembunyi di ladang tebu selama 5 hari. Dalam ladang tebu tersebut, ia makan tanah liat dan tebu untuk menahan lapar dan haus. Kebun tebu itu berapa lama, Bang? Adalah 5 harian, Pak. 5 hari. Ya. Terus untuk makan untuk apa gimana? Kadang ada tanah tapi saya sedikit doang, Pak. Makan apa? Makan tanah sama tebu, Pak, minumnya, Pak. Tanah itu lihat itu? Iya, tapi sedikit doang, Pak. Gak banyak buat ganjil perut. Terus saya makan tebu, Pak. Nggak apa-apa ya? Alhamdulillah, Pak, nggak apa-apa. Terus setelah dari kebun tebu lari kemana? Lari ke ini, Pak, ke Desa Limbangan lurus ke terowongan. Terus saya pindah sini, Pak, lampu merah, Pak. Watio kini meringkuk di tahanan. Hanya sesal tiada guna. Watio meminta maaf kepada keluarga korban maupun keluarga besarnya karena perilaku biadabnya telah mencoreng nama baik keluarga. Keluarga korban minta maaf sebesar-besarnya. Saya mungkin waktu itu lagi emosi, hilaf karena dia sering bilang saya nggak mampu, gila. Maafin aku buat keluarga korban, buat keluarga saya sendiri maafin aku, buat keluarga besar aku udah bikin malu. Maaf sebesar-besarnya.